mencolok ke babak penuh kejutan. Itulah yang pekan ini mewarnai hari-hari artis Lira Firna pekan ini. Menghadapi konflik panas dengan Lasti Anissa, sang pemilik biro travel umroh yang gagal memberangkatkan Lira. Bagaimana tidak, resmi ditetapkan sebagai tersangka per tanggal 16 Maret 2018 lalu atas dugaan kasus pencemaran nama baik dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Hari Kamis kemarin, Lira pun wajib mendatangi Polda Metro Jaya menjulangkan teka-teki. Resmi menyandang status tersangka. Mungkinkah Lira akan ditahan pada hari itu juga? Sebuah teka-teki yang uniknya berbuntut kejutan. Karena secara berapi-api, pihak Lira mengutas sederet kejanggalan di balik penetapan status tersangka Lira hingga mengumbar niat untuk melaporkan pihak penyidik yang menangani kasus Lira ke pihak Propam alias Profesi dan Pengamanan Polri. Cukup ya. Sekarang kita cukup lagi ya. ada janji. Nanti biar cepat pemeriksaan. Biar cepat pemeriksaan. Nah, sekarang klien saya ditersangkakan dalam rangka dugaan tindak pidana pelanggaran Undang-Undang IT pasal 45. Konfrontasi itu untuk mendengar penjelasan kedua belah pihak oleh penyidik. Ketika unsur-unsur laporan patut diduga untuk didengar kedua belah pihak keterangan untuk memberi kepastian kepada hukum. Tapi apa yang terjadi? Konfrontir tidak terjadi yang kedua kali. Saya mendesak untuk konfrontir, malah klien saya ditersangkakan. Inilah kejanggalan pertama yang menurut saya patut diduga kepolisian, dalam hal ini penyidik, telah melakukan keberpihakan. Patut diduga. Oleh karena itu saudara, saya sebagai lawyer, ada pengawas saya, jaksa ada pengawasnya, polisi pun ada pengawasnya. Saya akan laporkan penyidik ini kepada pihak yang berwenang, apakah Propam, apakah Wasidik, karena you pun tidak kebal hukum. Dan mengejutkan, 3 jam lebih memasuki markas Polda Metro Jaya, akhirnya Lira Firna yang didampingi Fadlan sang suami pun keluar dari gedung Dirkrimsus Polda Metro Jaya sekaligus mengutas jawaban bahwa meski diperiksa sebagai tersangka, tapi hari Kamis kemarin Lira tidak ditahan. Uniknya alih-alih terlihat lega, wajah Lira Firna terlihat pucat dan mendadak pelit berkata-kata. Ada apa dengan Lira Firna? Diperiksa sebagai tersangka selama 4 jam. Benarkah Lira syok dan stres menghadapi konflik panasnya dengan Lasti Anissa yang hanya berawal dari cuitan Lira di sosial media, kini berubah semakin serius mendekati jerat hukum? Munduran yuk, kamera. Nah, itu hak kewenangan penuh dari penyidik. Karena bahasa dalam KUHP itu dapat ditahan. Tapi ini sekali lagi di bawah 5 tahun. Dari pertanyaan-pertanyaan tadi kami menjawab dengan baik dan kita kooperatif. Kita lihat saja bagaimana berikutnya. Tentu saya mengatakan bahwa agar segera Krimum Polda Metro Jaya juga memanggil saudara Lasti untuk juga dimintai keterangan sebagai tersangka. Dan kita akan lihat hasilnya seperti apa. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas semua keadaan baik ataupun buruk insya Allah. Dan seolah ingin membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, pihak Lira pun mengutas sebuah pengumuman mengejutkan bahwa bukan hanya Lira saja, akan tetapi Lasti pun telah ditetapkan sebagai tersangka atas pelaporan Lira tentang dugaan pasal penggelapan dan penipuan pada bulan Juni 2017 lalu. Lantaran itulah, pihak Lira pun lantang mengumbar tantangan. Siapa yang lebih dulu akan mengenakan baju oranye alias seragam tahanan, Lira ataukah Lasti Anissa? Dan saya juga meminta dalam rangka equality before the law, dalam rangka presumption of innocence, untuk kesamaan semuanya, saya berharap agar Krimum Polda Metro Jaya segera menangkap saudara Lasti Anissa yang patut diduga karena melakukan penipuan dan penggelapan, dan datanya sudah valid dan semua sudah menyebar di media. Ayo, sekarang kita mau lihat siapa yang duluan pakai baju orange, Anda atau kita? Kita buktikan siapa yang perampok, siapa yang penipu, siapa yang penista, siapa yang menzolimi. Sana tersangka, sini tersangka. Sini dugaan IT, di sana dugaan penggelapan. Ayo, kita lihat. Saya kaget aja. Saya tidak pernah dipanggil oleh pihak kepolisian dan saya tidak pernah diperiksa sekalipun sebagai saksi. Tiba-tiba ada berita dan beredar surat bahwa saya sebagai tersangka. Jadi saya kaget, ini maksudnya apa? Tapi saya
tolonglah kita hargai ya instansi kepolisian Republik Indonesia. Soal konfrontasi nanti mungkin bisa disampaikan oleh pihak kuasa hukum saya. Klien kami bukan tidak datang, tetapi mengirimkan surat kepada pihak Polda penyidik yang isinya adalah bahwa beliau tidak mau datang dan tidak mau berdamai, hanya menyerahkan selanjutnya proses hukum ke pihak yang berwajib, yaitu pihak kepolisian. Dan tak main-main, membuktikan keseriusan tantangannya, hari Kamis kemarin, tepat sebelum menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Polda Metro Jaya, Lira sudah terlebih dahulu memenuhi janjinya melapor ke pihak Propam terkait dugaan kejanggalan penetapan dirinya sebagai tersangka. Menyisakan tanya apa yang dikejar pihak Lira Firna. Serius menantang Lasti Anissa yang konon juga telah ditetapkan sebagai tersangka agar siapa yang lebih dulu akan mengenakan baju tahanan. Mungkinkah pihak Lira sedang berusaha membatalkan statusnya sebagai tersangka lewat langkah hukum baru terhadap pihak penyidik? Entahlah, yang pasti seolah tak mau kalah dari pihak Lira, pihak Lasti Anissa pun tak kalah galak mengutas ancaman hukum karena menuding pihak Lira telah menyebar luaskan status palsu Lasti sebagai tersangka. Laporan penyidik sudah kita lakukan tadi pagi, kita lihat nanti perkembangan seperti apa. Karena itu langsung Mbak Lasti, Mbak Lira Firna yang langsung membuat laporan. Demi Allah, sampai saat ini saya tidak pernah ada panggilan polisi dan tidak pernah saya diperiksa sebagai saksi, sehingga beredar surat itu. Surat tersangka itu ya Bang ya? Bingung saya. Mohonlah kiranya orang-orang tersebut yang menyebarluaskan supaya menarik pernyataannya, supaya mengklarifikasi ini. Sepanjang saudara tidak bisa buktikan, ingat, kita akan melakukan atau menempuh jalur hukum terhadap yang bersangkutan. Usai dituding menculik seorang anak bernama Amandin yang menimpa Tias Mirasih, kini menuai babak baru. Pasalnya, setelah Tias melaporkan nenek Amandin ke polisi, kini giliran Marike, nenek Amandin yang mendatangi Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Tidak hanya itu, di hari yang sama Marike pun balik melaporkan Tias Mirasih ke Polda Metro Jaya. Nah, bagaimanakah nasib Tias Mirasih setelah nenek Amandin menempuh jalur hukum, bahkan serius menggait pengacara? Simak berita lengkapnya yang akan kami rangkai dengan kabar terbaru dari Sandi Tumiwa terkait kasus pelaporan Biro Umroh yang dilakukan Sandi pasca gagal umroh. Usai jeda pariwara berikut ini.